Pernyataan itu juga mengungkapkan kesetiaan para murid yang tak tergoyahkan. Sekalipun mereka diberitahu bahwa di depan mereka ada cawan penderitaan yang pahit, bagi mereka tidak masalah. Mereka merasa mantap untuk meminum itu. Sekalipun mereka tahu bahwa berjuang bersama Kristus itu adalah berarti penderitaan yang luar biasa bersama Dia, mereka sungguh ingin menjalani semuanya itu. Para saudara yang terkasih, sering jujur ketika kita mendengar permohonan ini, dengan amat mudah kita mengecam mereka berdua, Yohanes dan Yakobus ini, pribadi yang sangat ambisius ini. Namun, iman dan kesetiaan mereka yang terdapat di balik ambisi itu tentu juga tidak bisa kita abaikan, bahkan seharusnya kita teladani. Mari kita melanjutkan Ekaristi ini dengan memohon rahmat dan kekuatan Tuhan, supaya kita pun memiliki iman yang tangguh seperti mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Sekalipun para lawan bermufakat untuk permufakatan jahat terhadap Yeremia, namun Yeremia sama sekali tidak memiliki dendam terhadap mereka. Yeremia menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Yeremia tetap berdoa demi kebaikan mereka. Para saudara terkasih, mari kita mengawali Ekaristi Kudus ini dengan mempersiapkan hati kita, mohon dibersihkan dari segala dendam dan amarah. Mari kita mohon kerahiman Tuhan seraya berseru, saya mengaku. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Luhur, nama-Mu telah dimuliakan karena hidup dan wafat Yesus Sang Putra Manusia. Ajarilah kami hidup seperti Dia, serta mengabdi sesama dengan penuh cinta kasih, agar dapat menikmati kedamaian-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Para lawan Nabi Yeremia berkata, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku.
Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Mereka telah menggali lubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu-lah kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, menghantuiku dari segala penjuru. Mereka bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara terkasih, tentu bagi kita tidaklah asing satu peribahasa ini, dan kita sangat mengerti apa maknanya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lalu dengan sangat mudah diartikan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Peribahasa yang tidak asing bagi kita ini kiranya dapat membantu kita untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Injil yang baru saja kita dengar memberikan kesaksian bahwa Yesus untuk ketiga kalinya memberitahukan tentang penderitaannya kepada para muridnya. Kita dengar tadi, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhkan hukuman mati, menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tidak berhenti di situ, lalu Yesus katakan, pada hari ketiga ia akan bangkit. Inilah ujung dari sederetan kata-kata yang cukup menakutkan, tetapi diakhiri dengan sebuah harapan yang membahagiakan. Pada akhirnya, Anak Manusia itu akan bangkit. Pada akhirnya, Anak Manusia itu akan menang. Nah, dalam situasi seperti itu, kita dengar tadi Ibu Yohanes dan Yakobus. Rupanya ya, mereka berdua meminjam ibunya untuk dipakainya menyampaikan keinginannya. Mereka bertiga datang kepada Yesus, lalu ibu dari Yohanes dan Yakobus menyampaikan permohonannya. Perintahlah supaya nanti anak-anakku ini, kedua anakku ini, boleh duduk dalam kerajaan Allah di sisi kiri kanan. Suatu permohonan yang secara negatif seringkali kita artikan sebagai sebuah ambisi yang luar biasa, yang tidak peduli lagi perasaan Yesus waktu itu. Mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi, keagungan kemuliaan pribadi, sukses pribadi. Itu secara negatif, nada negatif. Tetapi di balik pernyataan ini, kita juga bisa melihat hal yang positif. Kata-kata itu membuktikan bahwa para rasul memiliki iman yang teguh, tak tergoyahkan terhadap Yesus. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, apakah mereka sanggup untuk meminum cawan yang harus diminum oleh Yesus? Cawan itu kita tahu lambang penderitaan. Mereka dengan begitu meyakinkan menjawab, kami sanggup. Kendati ada bayang-bayang penderitaan, kesulitan, bahkan juga kematian yang ngeri, mereka tetap yakin, mereka tetap tidak akan melepaskan keyakinannya bahwa kemenangan pada akhirnya milik mereka. Pernyataan itu juga mengungkapkan kesetiaan para murid yang tak tergoyahkan. Sekalipun mereka diberitahu bahwa di depan mereka ada cawan penderitaan yang pahit, bagi mereka tidak masalah. Mereka merasa mantap untuk meminum itu. Sekalipun mereka tahu bahwa berjuang bersama Kristus itu adalah berarti penderitaan yang luar biasa bersama Dia, mereka sungguh ingin menghadapi, menjalani semuanya itu. Para saudara yang terkasih, sering jujur ketika kita mendengar permohonan ini, dengan amat mudah kita mengecam mereka berdua, Yohanes dan Yakobus ini, pribadi yang sangat ambisius ini. Namun iman dan kesetiaan mereka yang terdapat di balik ambisi itu tentu juga tidak bisa kita abaikan, bahkan seharusnya kita teladani. Mari kita melanjutkan Ekaristi ini dengan memohon rahmat dan kekuatan Tuhan,
supaya kita pun memiliki iman yang tangguh seperti mereka. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami nyatakan hingga Engkau datang. Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya guna menebus semua orang. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas kurban kudus Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami mengimani sabdanya dan menjadi muridnya yang setia, sampai kami Kau satukan bersama dengannya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.